Ada. Halo semuanya, balik lagi di channel Motor.id. Kali ini gue mau bahas Chery Omoda 5. Tapi kita nggak bakal review, kita bakal bahas rasa berkendara dari mobil ini. Kalau review, kalian bisa tonton video kita 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah launchingnya di IMS 2002, 2005, 2002 berapa tuh? 2023. Oke, mungkin gue bakal bahas dikit-dikit ya tentang mobil ini. Jadi mobil ini hadir di Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu di IMS 2023, dan mobil ini dipasarkan di Indonesia berdampingan bersaing dengan Honda HR-V, Grand Vitara, lalu MG ZS tanpa yang EV ya. Dan ngomong-ngomong EV, dia ini di Indonesia hadir 4 varian. Yang ICE-nya aja ya, 4 varian. Yang varian Z, RZ, lalu yang varian GT, yang GT-nya ini ada yang FWD, AWD. Dan kalau yang listriknya sendiri dia ada 2 varian, yang pure dan yang biasa. Dan untuk yang gue coba ini adalah varian yang RZ, jadi tipe tengah. Dan untuk tenaga, dia punya mesin 1500 cc TDDI turbo dengan tenaga 145 HP dan torsi 230 Nm. So, tanpa berlama-lama, kita langsung bahas rasa berkendara di mobil ini. Yuk, mobil dulu kan. Nah, di Chery Omoda 5 ini, kita bisa manasin mobil dari remote. Kayak gini nih. Memang harus tahan agak lama. Bukan sulap, bukan sihir. Oke, kita langsung cobain mobil ini. Yuk, videographer nggak mau ikut? Oke, sekarang gue ada di dalam Chery Omoda E5. Chery Omoda 5. Kalau E5 itu model listrik ya. Jadi first impression yang gue rasakan, ini mobil cukup lega untuk bagian depan. Apalagi pilar A-nya ini dia sama sekali tidak mengganggu ketika kita belok. Dan kalau kalian pertama kali masuk, kalian bakal disambut sama instrumen cluster dan head unitnya. Speedometernya dia udah digital, dan ini temanya bisa diganti-ganti. Ada 3, ada yang digital seperti ini, atau digital analog seperti ini, ada yang digital juga, dan ada yang temanya fashion. Jadi temanya tuh gue juga bingung. Itu jadi di gambarnya itu ada burung unta. Burung unta. Makanya bingung kan gue. Konsepnya Nanti padang nanti pasir. nanti bakal gue tampilin deh. Konsepnya itu agak padang pasir tapi warnanya ungu. Padang pasir ungu. Dan head unitnya ini juga bisa diatur kecerahannya. Jadi kalau siang nggak ada cerita kalau head unitnya ini merasa terlalu gelap. Oke, kita bahas dari posisi duduk. Posisi duduknya ini dia pakai jok bucket seat. Mungkin kalau gimana Pak yang duduk di belakang? Bentar, cepet tas dulu. Iya. Ya nggak tengah-tengah lah, dibilang sempit enggak, luas juga enggak. Cuman kalau kayak orang yang agak gemuk dan agak tinggi sih kayak agak sempit. Untungnya di sini ukuran badan seperti saya sih masih bisa legroom yang luas dan lumayan luas lah. Dan kepala ya tersisa sedikit buat isok ya. Cuma entah kenapa joknya terlalu tegak di belakang. Iya. Terlalu tegak. Kalau bucket seatnya ngalingin depan nggak Pak? Itu sih yang gue rasain. Lumayan sih, lumayan agak ngalangin pandangan ke depan. Cuman kita harus agak effort nengok ke kanan dikit buat ngelihat ke depan. Jadi ya plus minus sih sebenarnya. Tapi sih. dia udah agak manusiawi Pak. Di belakang udah ada AC dan colokan, Type A. Walau biasa ya, Iya, masih Type A. satu. Ya, dan ada armrestnya, dan armrestnya cukup kokoh dan ya nyaman lah duduk seperti ini. Oke, balik lagi ke rasa berkendara. Jadi ya itu yang tadi udah dijelasin. Jadi jok bucket seatnya ini kalau dari belakang tuh agak berasa ngalingin. Karena tadi gue sempat duduk di belakang juga agak ngalingin. Jadi kita harus agak noleh dikit supaya bisa ngeliat ke depan. Tapi ya it's okay. Itu tadi kita udah bahas posisi duduk. Oh iya, ngomong-ngomong posisi duduk juga tadi gue lupa sebut. Mobil ini udah electric seat. Jadi dia bisa naik turun, maju depan belakang. Cuma untuk naiknya, untuk pengaturan tinggi rendahnya, dia hanya bisa di kursi driver.
untuk penumpang samping dia nggak bisa, dia cuma maju mundur sama tilt sandarannya aja. Ya ini nggak bisa nih gue coba. Gitu. Dan ini juga kalau kita atur ketinggiannya, ini udah paling mentok nih, udah paling tinggi, udah nggak bisa ini lagi, udah nggak bisa paling tinggi lagi, udah mentok. Dan ini juga gua masih ada celah 2 jari, sekitar 2 jari. Tinggi gue btw 170-an cm, 170-an ya. 170-an, karena gue udah lama nggak ke puskesmas, udah lama nggak ngukur gitu ya. Lalu yang kedua, kita bahas soal adasnya. Ini adasnya juga cukup lengkap untuk di kelasnya. Bahkan gua rasa Mitsubishi X-Force kemarin Ultimate Diamond Sense itu kan varian yang ada adasnya dan itu lengkap ya. Entah kenapa X-Force itu kan launching di Gias 2023 dan baru ada versi adasnya di tahun ini. Iya. 24 ya. Nah, ini gue curiga ini jangan-jangan X-Force baru ngeluarin versi adasnya gara-gara Cherry Omoda 5 yang adasnya udah lengkap untuk di kelasnya. Bahkan HRV-nya nggak selengkap ini dengan Honda Sensing-nya ya. Dia udah ada adaptive cruise control dan keeping assist, dan itu sangat membantu sekali ketika kita berpergian keluar kota, apalagi di tol ya, supaya juga kita nggak terlalu capek ya kalau berkendara agak jauh terus kita nahan gas terus gitu. Tapi juga ada beberapa orang yang menyalahgunakan fitur itu. Jadi dia nyalain lane keeping assist, adaptive cruise control. Jadi kalau lane keeping assist dan adaptive cruise control itu kan beberapa sekali kita harus pegang setirnya ya. Dia diakalin pakai apa? Bantal leher. Diakalin pakai bantal leher, jadi si setirnya itu tetap ngebaca ada tangan, tapi padahal itu bukan tangan. Bahaya ya. Betul. Bahaya Dan itu gue pernah lihat kontennya, ada dia nyoba pakai Omoda E5 versi listrik dari mobil ini. Pakai balik ke mobil ini agak ngantur. Tadi apa? ADAS. Dia juga udah ada blind spot monitoring, jadi kita tahu kapan kita bisa, ketika kita pindah jalur, kita bisa memantau ada motor atau mobil yang sekiranya bakal nyerempet nih. Dia bakal ngasih tahu nih kalau kita mau pindah jalur. Dia bakal bersuara juga, dan ada lampunya juga di spion. Dan di sini juga kepantau juga ada radarnya, dan dia juga bisa ngebaca mobil. Cuma mobil doang, dia belum bisa ngebaca motor, tidak secanggih. Mungkin kalau mobil yang pernah kita coba itu Neta X, dia bisa ngebaca mobil, motor, orang, dia bisa baca. Bahkan waktu itu kita pernah bikin kontennya Neta X itu kita buka kuburan. Memang rada-rada ya. Emang agak lain gitu. Lalu untuk pembeda dari varian Omoda Z dan RZ, yang RZ-nya ini dia udah ada sunroof, walaupun sunroofnya nggak begitu besar, tapi cuma sayang sih agak tanggung gitu. Dia ngebukanya nggak bisa seluas mungkin Haval Jolayan hybrid ya. Dia cuma bisa buka segini doang. Dan kalau patokannya, kalau waktu itu gue Haval Jolayan bisa buka full sampai gue bisa berdiri di mobil itu. Tapi kalau sini nggak bisa. Dia cuma terbatas segini aja udah. Dan itu pun nggak sampai belakang. Jadi gue rasa kayak agak kurang luas gitu. Bisa dadah-dadah kayak pejabat ya gue pakai Haval Jolayan. Tapi kayaknya juga pejabat nggak pakai Cherry. Nggak pakai Cherry Omoda. Iya sih, pakai yang Tigo. Ya. Oh, Tigo ya. Tigo 8 atau Land Cruiser. Ya, Land Cruiser. Yang cocok. Itu. Dan tadi kita udah bahas adasnya. Sekarang kita mau bahas entertainment system ini. Dia udah Android Auto dan Apple CarPlay, dan Android Auto dan Apple CarPlay ini keduanya udah wireless. Tadi udah dicoba juga. Iya, Kedua wireless bisa. Cuma tadi karena wireless ya, jadi ada ketika kita nyetel lagu tuh ada beberapa kali sambungannya agak terputus, terus nyambung lagi. Seperti biasa lah, itu kan penyakitnya Android dan Apple CarPlay ya, yang wireless ya. Apalagi kalau lewat perjalanan nih, misalnya di depan kita nih lagi banyak, apalagi kalau di kanan atau kiri kita ada bis, nah itu otomatis tuh patah-patah. Iya. Lalu juga untuk entertainmentnya juga dia sudah ada voice command. Jadi misal kita mau buka jendela atau sunroof, kita tinggal ngomong aja, "Hello Cherry, Yes, I'm here. open window." Enggak dong. Kan contoh. Iya, kan semua Oke, window ya. sekarang, "Halo Cherry, Yes, I'm here. close window."
Window closed. gitu. Wih, Jadi kita atau kita mau buka sunroof atau mau nyetel lagu, kita nggak usah ngulik-ngulik sambil ngeliat layar, tuh agak berbahaya ya. Jadi kita tinggal minta tolong voice comment, minta setelin lagu, buka jendela, buka sunroof dan lain-lain gitu. Itu. Dan untuk speakernya juga dia nggak kaleng-kaleng, dia pakai speaker Sony. Dan setahu gue ini juga digunakan juga di varian Omoda E5, varian versi listriknya. Dan balik ke rasa berkendara, gue baru inget dia ada 2 mode berkendara, cuma 2 mode berkendara. Seingat gue di Chery Omoda E5 itu dia ada 3, Sport, Eco, sama Comfort ya Sate. Sport, Eco, Comfort. Seingat gue ada Comfort deh. Iya. Nah di sini cuma ada 2, Eco dan Sport. Tapi selama gue nyoba mobil ini, gue pakai mode Eco-nya. Dia average bensinnya itu bisa tembus untuk jalan tol, dia bisa tembus di angka 14 km per liter, yang mana itu mirip-mirip sama Brio ya. Mirip, enggak, Brio lebih. Brio berapa? Bisa lebih? Bisa 19, 17, Iya 19 sih, dia 1000 bahkan. cc, ini 1500 cc turbo. Iya, enggak. Kalau Brio 1200, NA ini udah 1500 turbo. Iya. Ya maksud gua ini mobil dibilang irit juga enggak, dibilang boros juga enggak, mid lah. Middle. Dan selain ada mode berkendara juga, dia udah ada Triptonic, jadi dia bisa pakai mode manualnya juga di sini, pakai tombol ya. Tapi ini nggak begitu, gua nggak begitu sering pakai sih, karena jujur malah kagok kalau pakai ini. Dan dia juga transmisinya dia pakai CVT, yang mana menurut gua CVT itu agak rewel. Kalau kata orang teman-teman bengkel, CVT itu agak rewel perawatannya ketimbang varian transmisi matic biasa atau mungkin DCT gitu. Karena CVT itu kan pakai timing belt ya. Iya, timing Belt itu ketika udah putus itu kan jadi potongan besi gitu. Ntar kemana-mana. Perawatannya agak mahal, dan tapi gue juga bingung kenapa kebanyakan mobil zaman sekarang pakai CVT. Memang dia lebih irit. Tapi ngerawatnya tidak irit. Lebih irit dan komponennya lebih praktis. Cuman kalau rungkat ya rungkat. Dan kebanyakan mobil perkotaan itu pakai CVT. Iya. Nggak ngerti juga. Dan dia juga tuas transmisinya sangat-sangat simple, cuma maju mundur aja. Dan kalau mau parkir di tengah jalan. Kalau mau parkir kita kalau auto hold-nya nyala, kita nggak usah pencet rem tangan, kita tinggal pencet P, dia udah sama dengan narik rem tangan. Jadi udah otomatis. Gitu. Cuman ya Pak ya, tadi kan gue sempat nyoba bentar ya. Emang remnya lebih dalam. Agak dalam. Entah itu settingan atau unit yang kita coba ini aja, atau memang semua mode seperti itu, tapi Tadi dalam banget sih makanya entah ini unit ini aja atau memang Omoda Semuanya. karakternya remnya seperti itu, kita nggak tahu. Tapi kembali ke preferensi supir sih, pengemudi sih. Ada beberapa orang yang terbiasa dengan rem yang sangat pakem seperti BYD M6. Gue juga bingung kenapa mobil itu remnya pakem ya. bisa ngunci loh itu, kalau lo nggak terbiasa pakai mobil itu. Dicolek Iya. dia udah langsung berhenti gitu. Kalian harus, kalau masalah rem nih kan masalah perasaan nih. Iya. Gila, masalah perasaan. Nggak, tapi serius. Iya. Feeling kan. Feeling. Jadi kalian harus nyobain langsung sih. Nggak bisa dijelaskan, nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Cila. AVM-nya nih. Gitu. Dan untuk mobil ini sebenarnya nggak begitu besar ya. Dia kan SUV compact. Tapi dia udah dilengkapi dengan kamera 360 around view monitor. Bahkan ini menurut gua hasil kameranya juga jernih, udah HD, dan ini sangat membantu sih, karena kaca belakangnya itu sangat sempit. Jadi kalau kita ngeliat spion belakang tuh agak terganggu. Jadi ini kepake banget kalau kita pakai buat jalan sempit, parkir mundur, gitu-gitu. Nah, sama dia juga udah ngebaca. Nah, dan dia juga udah ngebaca Ini arah setirnya ya. setir, iya. Tadi kepake tuh, soalnya tadi ada kejadian kita mundur sempit banget. Dan kebantu karena ini nih around view monitornya pakai banget. Dan ini menurut gua oke banget karena
dia tuh ngikutin sen ke Heeh. kiri yang Kalau sen ngebaca ke kiri pasti kamera otomatis nyala dan itu Iya. sebenarnya settingan sih. settingan sih ya, cuman ya oke lah. Gue lupa bahas nih, ada ambient lightnya dan ambient lightnya warnanya bisa digonta-ganti walaupun Iya. kita harus ngulik-ngulik entertainment sistemnya ini, head unitnya ini buat Iya. ngubah-ngubah warnanya. Gue contohin ya. Personalize. Nah itu yang ambient light color adjustment yang nah itu bisa digonta-ganti warnanya walaupun dia nggak RGB ganti otomatis gitu enggak. Iya. Kita harus setting sendiri dan itu RGB. baru kelihatan kalau malam sih. Malam atau lagi keterowongan sih. Baru kelihatan banget dan ambient lightnya juga agak berbeda sama yang mode E5. Yang E5 itu di situ ada logo ininya, ada logo Iya. Logo mobilnya. Kalau di sini cuman kayak Cuma lampu aja udah. belum kelihatan. Kayak dia nge-detect dari ini deh, kalau misalnya ini gelap, nyala. Soalnya tadi di terowongan Iya, gelap, mati nyala. kan sekarang. Iya. Gitu. Jadi so far mobil ini sebenarnya nggak begitu buruk dan kalau kita compare sama pabrikan Jepang gitu kayak Honda, ini so far masih bahkan dari tenaganya Gokil. juga gokil. Dia hampir 230 Nm. Iya. Itu udah sangat cukup untuk mobil perkotaan. Bahkan mungkin kalau kalian ingin merasa torsinya agak kurang, beli yang EV. Yang EV Torsinya lebih lebih parah. gila. Torsinya lebih gila. Karakter mobil listrik itu torsinya pasti lebih besar daripada yang bensin. bensin. Mesin. Nah, Karena bensin kan dia ada RPM-nya, Iya. jadi perpindahan gigi dan kayak kawan-kawannya itu. Ini jalan sepi gimana berarti? Nggak usah nari. Ah, Nggak usah nari. ini tinggal pencet ganti mode sport Ya loh. udah kita pakai mode sport. Ya. Wah, ya. Elektroniknya Enggak. Macet, Pak. Macet. Nah, ini remnya agak remnya dalam, dalam, tapi ya. masih pakem. Cuma Iya. agak dalam aja. Ini gue ganti Entah mode. ini unit yang kita coba aja atau memang semua Cherio model ini. Dan ini mungkin entah ini kekurangan atau enggak ya. Kalau yang mode L5 itu kalau kita ganti mode, dia ada suara sport mode atau eco mode. Nah, yang ini nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin settingan ada, Pak? Mungkin. Mungkin kita belum kulik-kulik lagi. Mungkin ada tapi kita belum kulik-kulik lagi. Tapi itu suara sport mode-nya itu kayak terasa racing gitu. Oh iya, paham. Kayak Kayak di film-film ini, Iya, film-film dan itu sci-fi. juga kita jadi tahu sekarang kita pakai mode apa tanpa kita harus ngelihat speedometer. Oh, gua Gitu. tahu kenapa di sini nggak ada. Mungkin karena di sini cuma ada 2 mode, Pak. Iya betul. Iya juga sih. Jadi kok patokan ya udah Iya nih juga di antara gue di mode sport atau eco. Kalau mode berkendara memang dia masih kalah sama X-Force. X-Force tuh ada banyak. Tapi X-Force tidak ada sunroof. Gitu. X-Force itu speakernya. Iya, wah itu Speakernya Yamaha. studio berjalan, Pak. Studio berjalan. Gue juga studio berjalan. Walaupun memang kalau kita compare speakernya memang lebih. Gue akui emang X-Force itu speaker bagus sekali. bagus banget. Ini masih kalah, tapi ya sebenarnya preferensi kalian masing-masing sih. Kalian beli mobil cari speaker atau rasa berkendara. Kalau Iya. yang gua rasakan di Mode 5 ini, dia cari nge-spend bukan waktu, nge-spend Apa? duit. R&D. nge-spend R&D-nya lebih ke mesin. Jadi kalau biasanya pabrikan Cina itu kayak Wuling gitu. Wuling oke, interiornya mewah apa segala macam. Wuling Almas ya. Iya. Oke, interiornya mewah apa segala macam, tapi Wuling Almas itu mesinnya sahabat pom bensin. Ih, sahabat banget. Sahabat pom bensin. Mm-mm. Kita nggak ngomongin yang hybrid ya, yang biasa. Yang biasa. Itu sahabat pom bensin, makanya mesinnya nih agak-agak udah tenaganya nggak begitu besar, tapi hobi banget bolak-balik pom bensin. Ini bensinnya tadi gue udah sempat jelasin ya. Iya. Bensinnya itu average di perkotaan macet-macetan kayak gini dia 1:8, 1:14 kalau di tol. Dan itu masih tergolong dibilang irit enggak, tapi masih wajar lah. Oh iya, dia minum Pertamax. Iya, minum pertama. Gitu. Jadi nggak pakai Pertamax turbo oktan 95, 98 nggak sampai oktan 92. 92. Umumnya dia udah bisa tenggak. Cukup. Diminum. Gitu. Cuman nih ngelantur dikit, sorry ya. Kita ngomongin Almasnya jangan salah loh. Almas belakangan ini lagi viral loh, Pak. Kenapa? Bodinya baja, Pak. Ya Wuling itu ya tadi yang gue balik ya, yang tadi gue bilang kalian tuh beli mobil beli badaknya atau beli rasa berkendaranya atau beli speakernya. Kalau emang Wuling tuh banyak, nggak Almas doang. Convero juga body Wuling tuh badak-badak, bahkan sekelas REV tuh badak-badak.
pernah kan beberapa kejadian Wuling REV atau Almas ditabrak bentuknya masih berbentuk, sedangkan yang nabraknya ini bentuknya sudah remuk gitu. Tapi so far yang gue rasakan kelebihan dari Omoda 5 ini, dia ADAS-nya udah lengkap banget, lebih lengkap bahkan dibandingkan X-Force. SRV ya. Kalau SRV X-Force atau mungkin yang X-Force sih. Ultimate Diamond Sense Diamond mungkin Sense. dia udah nunjang gitu. Dan ini gue lagi macet-macetan nih, average bensinnya ini yang real time ya 1:5. Iya karena macet kan. Macet. Nah ini 1:11, Oke. 1:8, nggak sampai 1 banding average-nya ya, Average. nggak sampai 1:5, jadi nggak begitu boros-boros banget, masih tergolong manusiawi. Cuma mungkin kalau Anda tinggal di Gitu. Jakarta, di kota-kota macet, kebanyakan berhenti. Ini berhenti nih kayak gini tuh macet tuh. Ya udah kerasa tuh. Masih untuk pemakaian harian juga ini masih tergolong nyaman kok. Iya, masih nyaman. Cuma memang mau yang namanya SUV crossover, SUV compact, nggak ciri Omoda ini agak pengorbanan di belakang ya, karena di belakang tuh kapasitas memang dia lebih luas daripada mobil hatchback, tapi ya udah gitu, segitu aja. Cuma sebatas masukin orang kayak entertainment seperti kayak kursi pijat itu, tapi mobil mewah sih. Kalau di belakang tuh yang tadi gue bilang ya, agak sempit untuk ukuran SUV compact, tapi nggak begitu sempit, masih manusiawi lah. Dan yang lebih gue rasakan tuh ada di joknya sih, gue nggak bisa ngeliat depan, gede banget ini joknya. Iya, jok bucket seat nih. Dia Walaupun kalau gue sebagai driver nyaman sih di agak kepala. nyaman, dia nggak begitu mangkok banget, nggak begitu nahan lumbar kita, tapi masih nyaman lah. Nyaman. Dan dia juga udah elektrik kan, jadi berasa kesan mewah. Ya kalau tadi gue sebut kekurangannya, ini ada lagi nih. Yang kedua, dia tombol fisiknya minim Banget. bahkan untuk AC aja dia kayak bahan piano black gini. Untuk blower ya, dia ada 2 pilihan pengaturan ya, lewat tombol di sini atau lewat layar touchscreen-nya. Cuma sayangnya dia tidak tombol fisik, jadi agak sulit untuk pengaturan AC-nya. Mungkin bisa pakai mungkin bisa kali ya pakai voice command gitu. Bisa coba. Coba. Hello Cherry. Barengan lah. Oke, lo aja. What's up? Please increase AC blower. All right, it is Okay. Oh, going bisa, up to bisa speed tuh. 4. Bisa. Berarti dia ada 3 opsi pengaturan AC, tapi tetap aja tas ini tombol-tombol fisik agak. Iya. Kita kadang aja gue suka lupa kalau mobil ini ada voice command nih. Anggap saja gini, kalau misalnya kalian bertransisi dari mobil konvensional ke mobil modern, yang ada tombol gaptek. fisiknya, Iya. yang tombol fisiknya minim, terus ada sebanyak BSD, banyak suara. Harus Wah, agak adaptasi. yes, adaptasinya tuh wajib banget. Dan itu nggak cuma tombol fisik ini, keminiman tombol fisik ini nggak cuma ada di tombol-tombol AC, di sini juga nih. Ini run view monitor, ini buat ngelihat monitor keliling kamera mobil ini. Dan ini bukan tombol fisik yang kalau dipencet ada rasanya. Ini Di dulu swipe ya? menyebutnya tombol usap. Usap. Di swipe. Jadi kalau kita pegang ini tuh nggak ada efek buttonnya gitu, nggak. Dan ini agak ditahan. Tombol Volumenya. fisiknya tuh cuma volume. Ini buat matiin radio, head unit. Hazard. Ini mode berkendara, hazard. Nah ini rem tangan. Rem tangan. Dan di Cina mobil ini itu kan setir kiri. Iya. Jadi pengaturan rem tangannya ada di kiri, belum dipindahin ke kanan. Jadi makanya agak bingung kan. Ini kan driver harusnya rem tangan kan di sebelah kanan, Di ini sebelah kanan. kiri. Iya, karena ini di switch dari setir kiri ke setir kanan. Gitu. Dan seperti yang Anda lihat, aduh macetnya. Ya, ini hari apa sih? Hari Kamis. Hari Kamis. Pukul Sehari sebelum libur lebaran, Jam pulang kantor. jam ini. pulang kantor langsung ya dibawa ke Medannya ya. Ya atau nggak les kapan? Untuk harga, varian termurah dari Omoda 5 ini dibanderol dengan harga 346.800.000 rupiah. Jadi sebenarnya emang ciri khasnya banget Cherry ya, yang suka merusak harga. Kayak kemarin aja Tigo 8 Iya. Pro
mobil bentukan kayak gitu aja yang kita kira harganya bisa 600 juta di bawah 500 juta, 500 jutaan malah. Karakter Cherry banget ya yang suka ngerusak harga. Bahkan nanti nih yang dalam waktu dekat juga Cherry bakal meluncurkan varian hybrid dari 38. 38. Gokil Dan harganya itu berapa? nggak cuma hybrid biasa, jadi udah PHEV. Dan kalau klaimnya Cherry, hybrid mereka itu bisa tembus sampai 70 km per liter. Motor gua kalah gitu. Iya. Tapi kita nggak tahu karena mobilnya juga belum di launching. Yang kemarin ditampilin itu masih prototype, jadi masih ya prototype itu kemungkinan hasil jadinya nggak begitu beda jauh sih sebenarnya. Cuma ya kita tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu. Gitu. Gue jadi penasaran. Ini paling mahal 428 ya. Paling murah 346.800. Kalau semisalnya ke HRV, harga HRV itu dia sekitar berapa nih? Mahal ya. Paling mahal 542.800 kok. Itu pasti yang varian RS. RS turbo, RS turbo, CVT. Honda Sensing. Iya, CVT udah pasti, Honda semua pasti CVT kecuali manualnya. iya, ya gitulah ya. Makanya kan gue bilang, tapi tetap aja tos brand image. Iya, emang brand image. Yang satu brand image status prestige, yang Dan selain brand image juga harga jual sih. Mm-mm. Kalau kayak Cherry ini kan harga resale value-nya kita belum tahu bakal jeblok banget atau enggak. Karena kalau Honda itu terkenal resale value-nya masih tinggi. Iya, Fun fact aja tos, bereputasi. Honda Jazz GK5 itu bekasnya masih 200 jutaan. Iya. RS itu GK5 mobilnya udah discontinue, udah digantiin sama Honda City. Kan gorengan Pak kadang Pak. Betul. Iya. Apalagi yang warna hijau, Iya, hijau kan. stabilo, tahu kan lo? Tahu itu gorengan. Gue juga bingung tuh, itu dibilang warna hijau bukan, dibilang warna kuning juga bukan, tapi mirip-mirip. Emang sih, kalau yang namanya resale value itu balik lagi, kalian beli mobil untuk dipakai atau untuk dijual lagi. Iya, jatuhnya kayak gini. Gitu. Kadang rata-rata orang Indonesia kalau beli mobil 5 tahun masih sekali ya. masih mikirin resale value. Iya. Ya beli mobil sama dengan investasi. Betul. Ya, memang Betul. ada. Memang ada, sektor, betul. Cuman nggak semua lu beli Avanza lu jual lagi kayak. Ya kayak gini aja, jatuh lu pengen sama Sebenarnya- satu orang. Sebenarnya semua itu ada kompensasinya kok. Karena oke, lo beli brand lain, ini menjadi car talk show ya. Yang Kalau lo apa? beli brand lain, oke, resale value-nya tinggi, tapi kayak crash test, fitur-fitur, lalu mesin, tenaga, efisiensi bahan bakar itu kan tidak ada mobil yang sempurna. Asik, yang sempurna hanya iya Tuhan. Andra and the backbone Anjir. gitu. Karena mobil ini crash testnya udah bintang 5 Euro NCAP. Mau nyoba? Nggak percaya? Enggak, jangan. Tolol anjir. Nggak percaya? Enggak, jangan. Crash test anjir. Cuman perlu gue akuin ya, mungkin orang zaman sekarang juga banyak yang bilang lebih memilih untuk beli mobil second ya, karena mobil sekarang banyak yang mahal. Tuh. Cuman kembali lagi, Kalau gue pribadi, kalau mobil zaman sekarang tuh gue bingung pilihan. Kayak tadi, semua mobil yang matic transmisinya CVT. CVT terkenal manja. Oke, nggak manja, belanjanya mahal. ya jatuhnya gini, kalau lu punya CVT, nih jadi sharing session lama-lama loh. Betul, nggak apa-apa, biarin aja. Mobil gua CVT. Heeh. Oke, pokoknya Brio. kalau Brio terus Tahun? 2019 yang Satya. Iya. Itu mobil sekali servis tuh 6 bulan sekali. Nah, wajar. wajar. Tahun 2 kali lah. Memang pasti mahalnya di mana, di CVT-nya. Betul. Gitu. CVT itu kan kayak kita kuras oli matic, terus di Iya. flash. Semuanya lah Gitu-gitu. pokoknya. Belum harus setting stabilin RPM-nya biar nggak naik turun. Mungkin mobil ini tadi lu ngomongnya resale value ya. Cuma menurut gue ya, dengan ada kan lu Ini bilang tampilannya ke gua doang nih, kagak mau ke lu nih. nih, oke. Kan tadi lu ngomong resale value. Cuman menurut gua ada plus minusnya, anggap saya Cherry nih.
Oke deh, mungkin resale value kita belum tahu nih gimana. Mungkin harus tahu 5. Sorry, bentar potong dulu. Nih, ambient line-nya udah nyala. Tuh. Tuh, ambient line-nya cakep kan? Masuk terowongan baru kelihatan. Cakep dia. Mantap. Oke, balik lagi. Oke, kalau main resale value kita belum tahu kecuali udah 5 tahun ke depan ya. Aduh, rambut gua kayak Kim Jong Un. Sorry. Oke, jadi ya itu ngomongin resale value, cuman benefitnya ke kita apa? Kalau kita beli mobil Cherry tentu dapat garansi. Ya, kalau mobil listrik ke Cherry itu setahu gue dia ada lifetime garansi. Yes, enggak, lifetime warranty. Iya, warranty garansi sama. Itu kalau nggak salah baterai deh. Baterai, J6 iya. sama Omoda E5. Pokoknya emang betul kata lu, Cherry itu suka ngacak-ngacak harga pasar kan. Apalagi mereka banyak insentifnya yang garansi. BYD lebih sering ngacak-ngacak. Lebih ke mobil Cina sih. Mobil Cina. Nggak Cherry General. doang. Lebih ke mobil Cina kadang suka merusak harga Tapi pasar. selama ini kan yang kita kan yang selama ini selalu rusuh di bukan rusuh ya, merusak harga kan kayak dari Cherry sama BYD sih sebenarnya. Iya. Tapi lebih condongnya ke BYD nggak sih kalau menurut? Iya, Iya. bahkan Via, kalau yang Via. yang dominasi mobil listrik kayak di Indonesia BYD, which is tuh mobil pasti semua brand Cina semua, entah itu BYD. Denza penjualan bulan Februari itu nomor 2 di atas M6. Di bawah M6. Iya. Jadi M6, Denza. Kalau nggak salah ketiga Alphard. tuh Omoda nih. Lupa. listrik. Ya gitulah, makanya kan lo kalau ngeh yang kemarin yang harga Ioniq 5 yang Ya, harga Ioniq 5 agak terjun payung barunya Iya. itu dulu bisa sampai 800 juta, 300 juta. Bekasnya bisa sampai 500 juta. Depresiasinya berapa sih? 400. ada yang 500. 400. Depresiasinya tuh hampir 400 juta, 300 juta. Jadi teman-teman yang merasa mobil sekarang mahal tuh Tapi- yang benar. Tapi gini lah, jangan pandang sebelah mata mobil second. Utamakan Iya. fungsi daripada gengsi. Biasa. M4 second masih banyak kok di lapangan. M4 M4 second masih banyak kok di lapangan. Iya, betul. Enggak, tapi serius, teman-teman gue juga banyak yang diskusi sama aku, dia yang notabene udah punya duit mau beli mobil, dia diskusi sama aku, kasih tahu nih, lu beli mobil gini segala macam, kasih tahu plus minus segala macam. Coba lu lirik dikit deh mobil second, ada Agya, Alias, Ayla segala macamnya. bahkan even Kijang Barong, Iya. Kijang 2400 cc. At least gini, teman-teman gue Diesel. cerita sama gue, duit gue pas-pasan gitu loh, mau beli mobil. Saran gue, lu beli mobil second aja nggak apa-apa, duitnya bisa lu tabung buat beli yang lain. Toh yang second juga masih banyak kok, kalau lu cari. Lu bisa main di Permata, di bursa otomotif Permata Hijau, bursa otomotif Blok M setuju. juga. Dari yang apa ya, notabene dari mobil kayak Brio ampe mewah-mewah pun juga banyak di situ sebetulnya. Dan mobil murah tuh banyak. Civic ST lo Enggak murah, cuman untuk tahun dan teknologi yang ditawarkan tuh investasi. iya sih jet itu 200 masih- juta bisa buat beli Civic ST lo, coba mending beli mobil baru, mobil bekas kalau kayak Enggak. gitu ceritanya. Enggak. Tapi balik lagi itu mobil hobi sih, nggak bisa Mobil di, hobi. nggak bisa di, nggak Kita bisa jadi mobil, patokan yang kita sih. omongkan mobil fungsi. Mobil fungsi. Jadi teman-teman, saran juga teman buat mau beli yang pertama kali mau beli mobil, saya nggak melarang buat membeli mobil baru, tapi alangkah baiknya jika finansial teman-teman pas-pasan dan gajinya ya tengah-tengah lah, ya lirik-lirik lah mobil second, dan pertimbangkan kalau misalkan kalian beli mobil second yang lebih murah, uang kan juga bisa ditabung untuk beli yang lain ya. sekarang Mitsubishi Mirage aja tuh masih banyak yang minat. Iya. Honda Brio di bawah sebelum yang generasi itu tuh juga masih banyak. Ah, Ya, yang ya. setrikaan. Iya, masih, Ya, banyak yang minat. Iya, itu masih minat. Terus apalagi tuh, tapi kalau ngomong Brio sekarang tuh yang RS tuh masih bisa dibilang LCGC nggak sih? Nggak ya, udah sih. Yang RS tuh enggak, di hatchback. enggak, Yang hatchback. LCGC itu yang Satya. Yang Satya ya. Agya juga sama. Agya ada yang GR. Masa dulu bilang LCGC? Iya ada. Gue selalu pakai Agya GR tuh ngeri loh, kayak mau kecelakaan sumpah. Ya dia itu kan Steve eh, yang gua rasa. basicnya dari mobil Iya. LCGC. Berasanya kayak mau kecelakaan, jadi ketika dia jadi ngoceh di jalan ini. Iya. Ini motor restock aja lah. Langsung intro. Jadi kita habis Yaudah, bikin ini kita terlalu bertele-tele. Intinya mobil ini apakah worth it untuk dibeli, Pak? Oke, kalau bisa dari gua yang emang mikirnya fungsi jangka panjang, yang nggak terlalu mikirin, masa yaudah dah ini mobil gua satu gitu. Oke, ini cukup buat keluarga. Oke sih. Oke. Keluarga kecil ya? Keluarga kecil, oke. Anak satu, anak dua. Ya 2 anak cukup lah. Oke, ini suami, istri, anak 2 di belakang, Iya. pembantu mungkin 1. Ya tergantung Gitu. mindset sih. Orang Iya. kan beli mobil kan buat dijual lagi, bukan buat dipakai.
Iya Jadi sih. beli mobil garansi habis, servisnya habis, jual. Beli lagi garansi habis, jual. Gitu aja siklusnya terus. Ya, kalau mobil listrik gimana tuh Pak? Nah, Iya. kita harus nunggu 10 tahun Kalau lagi. mobil listrik itu butuh pembuktian. Iya, nunggu 10 tahun lagi tuh. Butuh pembuktian seberapa durable itu Sekarang baterai. yang kami tunggu-tunggu kan baterai siapa yang akan kebakaran di Indonesia yang pertama ini belum ada. Belum. Ini bukannya nyumpahin jelek-jelek ya, tapi Iya, percaya. iya. Bat mobil listrik kebakaran meledak di sini satu aja itu ngaruh ke semua brand mobil listrik yang ada di Indonesia. Contoh kemarin di Korea Selatan tuh. Kemarin aja saat sempet rame kan CKD kitnya Cherry kebakar di Bukan bensin, ya, untung bukan listrik. Bukan listrik. pada komennya ini yang listrik apa yang bensin. Bahkan kita udah kita bikin postingan di TikTok udah jelas tuh Ramai. bukan mobil listrik. Ada yang komen mobil listrik ya. Itu SDM rendah. gitu. Baca beritanya dengan full, dengan SDM rendah penuh. itu. Orang tolol itu. Tapi gini, apa namanya? Even sekelas pabrikan Jerman pun aja bisa kebakaran di Korea Selatan kalau nggak salah tahun lalu ya. Mercy aja, di IQ Korea. apa IQE? IQ, Gua lupa. IQ. IQ ya? Di basement. IQE aja bisa kebakaran. Itu sekelas Jerman aja. Mm-mm. Jadi kita bukan yang jelek atau jeleknya itu nyumpahin. Ya kita penasaran aja siapa yang akan Kebakar dulu. bakar duluan. Karena itu akan ngaruh. Ngaruh pasti ngaruh. Dan setelah saya pikir-pikir, ya penjual mobil hybrid itu lebih mereka nyantai aja. Dan rata-rata yang jual mobil hybrid itu brand pabrikan Jepang, Toyota tuh udah. Mungkin mereka ada mobil listriknya tapi nggak banyak. Even Honda aja mobil listrik cuma satu IN1 yang di itu pun disewa, disewa bukan ya. dijual. Nah, karena mungkin mereka belum tahu nih baterai ke depan gimana ya. Mereka masih cek ombak. Dan lu ngomong elektrifikasi, ini kayaknya Cherry kalau ada versi hybridnya lucu sih. Karena nanti ada HR-V hybrid. Iya, bisa aja. Ada berapa model yang masuk ke Indo ya Honda tuh? Iya, ada 3 tahun ini, CR-V, Civic, sama Stepwagon. Oh ya, akhirnya masuk juga ya Stepwagon ya. Iya, Gitu, udah bagus. berapa kali dipajang, nggak ada dijual-jual. Iya. Baru sebentar lagi. Nggak tahu harganya berapa. Nah itu cuman ya. Karena itu pasti CBU kan. Pasti. CBU Thailand apa nggak salah. Ya. Oke, ini sudah terlalu panjang video ini, jadi kita sudahi saja konten ini. Kita pisahkan konten ngoceh kita Iya. dengan Konten di happy. konten bahas mobil, review mobil. Jadi yaudah sampai sini aja video ini. Sebelum saya closing nih, bagi teman-teman yang penasaran gimana kita syuting dengan mobil, karena ada Rahman Wahid di kap mobil. Enggak. Enggak bercanda. Boleh di-insert gak sih mukanya? Insert aja. Ada Rahman Wahid di Ada dalam Rahman kap Wahid. mobil. Ya. Nggak bercanda. Pokoknya teman-teman bagi yang menunaikan yang Lebaran. akan Iya. lebaran dan Iya. sudah ada perjalanan lebaran, saya mau Video hati-hati. ini di syuting 4 hari sebelum lebaran. Iya. Jadi buat teman-teman yang Dia tayang pas berjalan, lebaran. hati-hati, semoga sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan. Dan Amin. jangan ngebut kalau lagi nyetir, dan kalau emang rasanya capek berhenti dulu jalan. I'll see you when Jangan I see you. ngebut ntar jadi Land Hogger. Nggak Tergantung ngebut di tempat yang tepat. Ingat apa Iya. kata Rifat Sungkar? Apa kata dia? Kemarin Apa kata dia? Kemarin dia ngomong apa sih, gue lupa. Banyak. Kalau Iya. capek berhenti dulu. Dan Oh, iya. di closing aja dulu. 20 menit istirahat, 2 jam jalan. Yes. Yaudah, ini udah bertele-tele, udah. Iya, oke. Kita sudahi saja, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke semua orang. I'll see you in the next video. Keep respect and healthy driving. Happy Happy, driving. kok healthy? Happy driving. Yogurt. Dan juga minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau ada yang salah bahasa. Iya. BTW kita udah lama nggak bikin makanan ya? Iya. Habis ini bikin yuk. Yuk.